Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Baiklah teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kali ini kita akan membicarakan tentang Datuk Muhammad Nafis Keluak. Di Kalimantan Selatan, khususnya di daerah Pahuluan atau hulu sungai, termasuk itu Rantau, Kandangan, Barabai, Amuntai, Paringin, dan Tanjung, di majelis-majelis ta'lim, masjid, langgar, atau tempat-tempat menuntut ilmu agama, banyak yang mengajarkan kitab Ad-Durrun Nafis, karya seorang ulama yang dikenal sebagai ulama sufi kelahiran Banjar. Kita ketahui bersama bahwa kitab berbahasa Melayu ini walaupun kecil dan tipis tetapi isinya sangat padat, mengandung ilmu tauhid yang terangkai dengan ilmu tasawuf yang cukup tinggi serta istilah-istilah ilmu lainnya. Melihat kenyataan yang demikian itu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pengarang kitab tersebut bukanlah orang yang sembarangan, melainkan orang yang sangat ahli di bidang ilmu tersebut, bahkan sampai pengarangnya diberi gelar Asy-Syaikh Al-Mursyid oleh orang-orang sezamannya, suatu gelar yang menunjukkan bahwa beliau diperkenankan untuk mengajar tasawuf dan tarikatnya kepada orang lain. Dan gelar Maulana Al-Allamah Al-Fahamah Al-Mursyid ila Tariqis Salamah Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Husain Al-Banjari, tuan guru yang sangat alim, yang luas pemahamannya, yang menunjukkan ke jalan keselamatan Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Husain Al-Banjari. Maksud daripada kalimat tadi Maulana Al-Allamah. Sedangkan karya tulis beliau bukan saja terkenal dan dipelajari di tempat kelahirannya saja, tetapi dikenal, dipelajari, dan diajarkan di berbagai negara Islam. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pencetakan karya beliau tersebut di berbagai percetakan, antara lain di Kairo, Mesir oleh Dar At-Taba'ah tahun 1347 Hijriah atau 1928 Masehi, dan Al-Mustafa Al-Halabi tahun 1362 Hijriah atau 1943 Masehi di Makkah Al-Mattaba'ah Al-Karim Al-Islamiyah 1323 Hijriah atau 1905 Masehi, dan berbagai percetakan di Nusantara. Muhammad Nafis bin Idris bin Husain, demikian nama lengkap beliau, lahir sekitar tahun 1148 Hijriah atau 1735 Masehi di Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dari keluarga bangsawan atau Kesultanan Banjar yang bersambung hingga Sultan Surian Shah pada tahun 1527 sampai 1545. Beliau hidup pada periode yang sama dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan beliau wafat sekitar tahun 1812 Masehi, dan sekarang makamnya berada di Mahar Kuning, Desa Binturo, Kecamatan Keluak, Kabupaten Tabalong. Adapun silsilah Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari yaitu Sultan Surian Shah pada tahun 1527 sampai 1545, kemudian Sultan Rahmatullah tahun 1545 sampai 1570, Sultan Hidayatullah 1570 sampai 1595, Sultan Musta'in Billah tahun 1595 sampai 1620, kemudian Sultan Inayatullah tahun 1620 sampai 1636, Sultan Saidullah tahun 1636 sampai 1642, kemudian Sultan Tahlillah tahun 1660 sampai 1700, Pangeran Dipati bin Sultan Tahlillah, Pangeran Kesumanagara, Ratu Kasumayoeda Al-Husain.
Baiklah, sampai sekarang keturunan beliau masih banyak. Mereka ada yang bertempat tinggal di Kelua, Tanjung, Amuntai, Martapura, Banjarmasin, Kota Baru, Malaysia, Makkah, Madinah, dan kota-kota lainnya. Kebanyakan dari keturunan beliau bergelar Gusti. Tidak ada catatan yang pasti kapan beliau pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu. Diperkirakan beliau pergi menuntut ilmu ke Mekah sejak usia muda sesudah mendapatkan pendidikan prinsip dasar agama Islam di kota kelahiran. Kemudian hari kita dapati beliau belajar di Makkah sebagaimana beliau tuliskan dalam catatan pendahuluan bagi karya beliau, yaitu Ad-Durrun Nafis. Dia yang menulis risalah ini yaitu Muhammad Nafis bin Idris bin Al-Husain yang dilahirkan di Banjar dan hidup di Makkah. Tidak ada informasi tentang apakah beliau di Makkah dan Madinah belajar bersama Syekh Abdul Samad Al-Palimbangi, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan rekan-rekan mereka yang lainnya. Tetapi besar kemungkinan masa belajar Syekh Muhammad Nafis Al-Haramain bersamaan dengan masa belajar Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, ya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan rekan-rekan mereka lainnya. Maksudnya seangkatan, ya. Kesimpulannya, dengan melihat daftar nama-nama guru Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, mereka belajar bersama pada satu masa atau masa yang lain, sebagaimana halnya para ulama Jawi, Indonesia atau Asia Tenggara abad ke-17 dan ke-18. Beliau belajar kepada para ulama-ulama terkenal baik yang menetap maupun yang sewaktu-waktu berziarah dan mengajar di Haramain, yaitu di Makkah dan Madinah, dalam berbagai cabang ilmu keislaman, terutama tafsir, fikih, hadis, usuluddin, tauhid, dan tasawuf. Di antara guru-guru beliau dalam bidang ilmu tasawuf di Haramain, yaitu Makkah dan Madinah, antara lain Syekh Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi Al-Azhari. Beliau adalah ulama yang ahli di bidang tasawuf, yang kemudian menduduki jabatan Syekhul Islam dan Syekh Al-Azhar sejak tahun 1207 Hijriah atau 1794 Masehi. Di samping itu, beliau juga dikenal sebagai khalifah Thariqat Khalwatiyah di Kairo, Mesir. Yang kedua, guru beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Madani. Beliau adalah pendiri Thariqat Samaniyah, lahir di Madinah tahun 1132 Hijriah dan wafat di kota tersebut pada tanggal 2 Dzulhijjah tahun 1189 Hijriah atau 1728 Masehi, dan dimakamkan di situ pula di Madinah, ya. Sebagai guru tasawuf dan tarekat yang sangat terkenal pada waktu itu, majelis pengajarannya banyak dikunjungi para penuntut ilmu dari berbagai penjuru dunia. Beliau juga diberi gelar sebagai Al-Waliyul Kamil, Mukammil, Khatam Ahlil Irfan, Ustadz Al-A'zam, wa Mulazana Abham, Qutbul Akwan, Ghuthuz Zaman, Al-Arif Billah, Sayyid Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Ini masih bercerita tentang guru Muhammad Syekh Muhammad Nafis, yaitu seorang wali yang sempurna lagi menyempurnakan, penutup para ahli ma'rifat, guru besar, poros alam, penolong zaman yang kenal dengan Allah, Sayyid Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Banyak dari murid-murid beliau yang akhirnya menjadi ulama terkenal di dunia Islam, antara lain Syekh Al-Arif Billah Al-Allamah Abdul Ghani bin Abu Bakar bin Abdurrahman Qasim bin Abdurrahman Qasim. Yang kedua, Sayyidi Syekh Siddiq bin Umar Khan yang akhirnya menjadi guru Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Yang ketiga, Abul Abbas Ahmad At-Tijani, pendiri tarekat Tijaniyah. Nama lengkap beliau Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Mukhtar At-Tijani, lahir di Ain Mandi, Aljazair tahun 1150 Hijriah dan wafat pada pagi 17 Syawal 1230 Hijriah pada usia 80 tahun dan dimakamkan di kota Fez, Maroko. Ini diantara murid-murid Syekh Muhammad Saman Al-Madani tadi, ya teman-teman. Nah, kemudian di situ kita ringkas saja teman-teman, ya, karena banyak. Di antara murid Syekh Muhammad Saman Al-Madani yaitu Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, ya. Kemudian Syekh Abdus Somad Al-Palimbani,
dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan yang terakhir yaitu Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Al-Banjari. Nah, jadi satu perguruan ya dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang kita kenal. Nah, kemudian di antara guru-guru Syekh Muhammad Nafis tadi yang lain adalah Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz Al-Maghribi. Yang keempat Syekh Siddiq bin Umar Khan. Yang kelima Syekh Muhammad Al-Jauhari Misri. Yang keenam Syekh Yusuf Abu Zarrah Al-Misri. Al itu biasanya menunjukkan nama tempat, namanya Mesir. Al-Misri berarti Mesir. Kemudian yang ketujuh Syekh Abdullah bin Syekh Ibrahim Al-Mirghani. Kemudian yang kedelapan Syekh Abu Fauzi Ibrahim bin Muhammad Ar-Rais Al-Zamzami Al-Makki di Mekah. Jadi banyak bidang ilmu yang beliau pelajari dari guru-guru beliau yang luar biasa ini. Semuanya Syekh Maha Guru ya. Nah, kemudian karena kegigihan beliau ya, maksudnya Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari dalam mempelajari ilmu tasawuf, beliau akhirnya mencapai gelar Syekh Al-Mursyid. Ya, karena murid yang hebat juga terlahir daripada guru yang hebat. Oleh karena itu beliau diberi gelar Syekh Al-Mursyid, yaitu seorang yang sangat memahami, mengerti dan mengamalkan serta mempunyai ilmu yang cukup tentang tasawuf. Gelar yang menunjukkan bahwa beliau diperkenankan untuk mengajarkan tasawuf kepada orang lain. Beliau bukan saja mengajar di tempat kediamannya saja, tetapi beliau juga adalah seseorang yang senang berkelana sambil berdakwah. Karena seringnya melakukan dakwah ke pedalaman, beliau hanya sempat mengarang sedikit kitab. Sampai sekarang yang terlacak hanya 2 buah kitab, yaitu Kanzus Sa'adah, yaitu kitab yang berisi tentang istilah-istilah tasawuf. Kitab ini belum pernah dicetak, masih berupa manuskrip menurut Hawas Abdullah, pengarang beberapa ulama-ulama Melayu yang terkenal. Yang kedua yaitu Ad-Durrun Nafis, yaitu kitab yang berisi tentang pengesaan perbuatan, nama, sifat dan zat Tuhan. Selesai menulis kitab ini pada waktu Isya yang sudah larut di malam Rabu 27 Muharram tahun Arab Basitah, ketika peredaran matahari berada pada perbintangan kalajengking dari tahun Hijriah. Untuk menulis kitab Ad-Durrun Nafis, Syekh Muhammad Nafis di samping menggunakan bahasa yang diperoleh melalui pelajaran lisan dari guru-guru beliau juga menggunakan literatur sebagai sumber pengambilan, antara lain dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, Syarah Dalailul Khairat. Yang kedua Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi Al-Misri, Syarah Wirid Syahr. Yang ketiga Abdul Wahab Asy-Sya'rani Al-Jawahir wa Ad-Durar, Al-Yawaqit wa Al-Jawahir. Yang keempat Muhyiddin Ibnu Arabi, Futuhat Al-Makkiyah, Fusuh Al-Hikam. Yang kelima Abdul Ghani An-Nabulusi, Syarah Jawahir An-Nusuh bi Habib Kalimat Al-Fusuh. Yang keenam Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Hikam. Yang ketujuh Ibnu Raslan Matan Zubat dan Syarah Hikam. Yang kedelapan Ibnu Abbad, Syarah Hikam. Yang kesembilan Abdul Karim Al-Jili Al-Insan Al-Kamil. Yang kesepuluh Siddiq bin Umar, Syarah Qasidah Ainiyah. Yang ke-11 Sayyid Mustafa Ibnu Kamaluddin Al-Bakri, Wirid Syahr. Yang ke-12 Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani, Al-Manhaj Al-Muhammadiyah, Igathat Al-Lahfan, Unwan Al-Jalwa fi Syai'in Al-Khalwa. 13 Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Minhaj Al-Abidin. Yang ke-14 Abdullah bin Ibrahim Mirghani, Mulakhas Mukhtasar At-Tuflah Al-Mursalah. Yang ke-15 Abdul Karim Al-Qushairi, Risalat Al-Qushairiyah. Salah seorang ulama keturunan dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang bernama Syekh Abdurrahman Siddiq Sapat, Mufti Indra Giri Tambilahan, Sumatera, ada menulis sebuah risalah yang bernama Risalah Amal Ma'rifat, yang hampir serupa baik isi, bahasa serta sebagian susunan kalimatnya.
Juga terdapat kitab yang memberikan penjelasan serupa yang terdapat pada kitab Ad-Durrun Nafis, yaitu kitab Kashful Asrar, yang diberikan penjelasan lebih luas lagi dalam kitab Tanwirul Anwar yang dikarang oleh seorang ulama dari Minangkabau. Kitab Ad-Durrun Nafis yang pada mulanya dikarang hanya memenuhi permintaan kawan-kawan, namun pada akhirnya banyak diminati dan tersebar luas ke pelosok Nusantara, bahkan sampai ke negara-negara Timur Tengah dan Asia Tenggara seperti Mesir, Makkah, Madinah, Thailand, Singapura, Malaysia. Ini terbukti dari banyaknya percetakan di negara-negara tersebut yang mencetak atau menerbitkan dan memperbanyak kitab tersebut. Kitab ini pula lah yang membuat nama beliau menjadi harum. Kitab yang berbahasa Melayu ini walaupun kitab yang kecil dan tipis, tetapi isinya yang sangat padat, kadang-kadang sulit pelik dipahami, yaitu berisi ajaran tauhid yang teranyam dengan ilmu tasawuf yang tinggi, yang menjelaskan tentang keesaan Allah dari segi zat, sifat, asma, dan af'al. Tujuannya untuk melepaskan diri dari syirik khafi. Jadi syirik itu ada dua, teman-teman ya. Ada syirik jali, syirik yang besar yang nyata seperti menyembah Tuhan lain selain Allah. Tetapi ada juga syirik khafi, yang mana khafi ini sangat kecil. Terkadang kita tidak sadar bahwasanya kita kena penyakit tersebut. Contohnya seperti ujub, riya, sum'ah, ya, ingin dipandang baik. Itu penyakit-penyakit hati yang bisa disebut dengan syirik khafi juga, syirik kecil ya. Tetapi kitab ini tidak bisa dipelajari oleh sembarang orang. Nah, ini penting kalian ketahui. Makanya saya katakan tadi, kata-kata di dalamnya itu ya bahasa Melayu, dan kalau salah pemahaman berbahaya. Jadi maksudnya perlu orang yang benar-benar paham terhadap ma'rifat, tauhid, ilmu fiqih, usuluddin, yang mana guru tersebut digelari dengan guru yang mursyid, paham sekali terhadap ilmu tasawuf. Jadi tidak sembarangan teman-teman ya, perlu punya guru yang memahami terhadap kitab beliau ini, yaitu kitab Ad-Durrun Nafis. Sedikit saya sampaikan di sini teman-teman ya, apa pokok ajaran yang diajarkan oleh Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Hanya sedikit teman-teman ya, karena untuk pembahasan yang lain itu saya bukan bidangnya ya. Perlu guru yang mursyid yang memahami, yang dalam pemahamannya terhadap ilmu tasawuf. Sedikit saya sampaikan bahwasanya ada 3 hal yang membuat salik atau orang yang menuju Allah ya, maksudnya orang yang sedang dalam perjalanan menuju Allah, baik itu menuntut ilmu ya, memperbaiki peribadatannya gitu. Ada 3 hal. Yang pertama, kasal, kemalasan. Yang pertama itu yang menghambat seorang salik menuju Allah. Yang kedua, kelemahan ya, maksudnya kelemahan itu dia lemah dari segi ibadah karena terlalu sibuk dalam urusan duniawi. Dan yang ketiga adalah pembosan ya, yaitu rasa jemu yang menghinggapi seorang penuntut ilmu ya, atau orang dalam hal beribadah, tetapi yang dicapainya itu belum tercapai. Dia merasa bosan, akhirnya tidak tercapai apa yang diniatkan atau yang ingin dicapai tersebut. Nah, kemudian perintang yang lain ya, maksudnya hal lain yang dapat menghambat seorang salik menuju Allah itu, yang pertama kesyirikan, yang kedua riya ya, ingin dilihat oleh orang lain, mengharap pujian manusia bukan keridhaan Allah ya. Kemudian sum'ah, ibadahnya dia ceritakan kepada orang lain dalam artian, dalam harapan dia dipuji, dimuliakan oleh manusia. Sama sejenis riya, tapi sum'ah ingin didengar ibadahnya. Kemudian ujub, dia merasa dia mampu beribadah, padahal kita tahu kita mampu beribadah itu karena anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Merasa cukup dengan ibadah itu juga menghambat seorang salik menuju Allah. Kemudian hijab, adanya dinding ya, yang bahwasanya memandang
bahwa ibadah yang dilakukannya atas dasar kemampuan dirinya sendiri, bukan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tadi penyakit-penyakit hati yang harus kita latih, kita singkirkan agar ibadah kita baik ya. Pahalanya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak terhapus oleh penyakit-penyakit hati kita. Nah, itulah tadi teman-teman yang dapat saya sampaikan. Lumayan panjang cerita tentang riwayat hidup Datuk Muhammad Nafis Kelua ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman tidak bosan untuk mendengarkan cerita daripada Datuk terkenal di Kalimantan Selatan. Insya Allah dengan sebab kita mendengarkannya dan saya yang menceritakannya mendapatkan manfaatnya untuk kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-temannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kehilapan yang saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.